Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kita mengawali dengan pengertian kelompok dan kelompok kerja, atau kita membedakan apa yang dimaksud dengan kelompok dan apa yang dimaksud dengan kelompok kerja. Kelompok itu bisa diartikan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Jadi kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih, mereka saling berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Jadi kelompok itu adalah terjadinya perkumpulan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk tujuan bersama. Itu kelompok. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, bedanya dengan kelompok tadi adalah bahwa kelompok kerja ini adalah kelompok yang sengaja dibentuk, atau adanya kelompok tersebut adalah atas kesengajaan yang dilakukan untuk membentuk suatu kelompok di dalam organisasi itu, baik oleh pemimpin organisasi atau oleh manajer. Nah, dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan aktivitas dari organisasi itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama dalam organisasi itu. Nah, itulah perbedaan antara kelompok dan kelompok kerja. Kemudian ada karakteristik kelompok. Nah, apa yang dimaksud dengan karakteristik kelompok? Karakteristik kelompok adalah kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Namanya kumpulan tentunya terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, ketika orang berkumpul dalam satu kelompok, setiap orang tentunya memiliki karakter tersendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Nah, dan di dalam karakteristik kelompok juga ada interaksi. Bagaimana orang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya? Nah, itu tentunya memiliki cara gaya interaksi masing-masing antar individu di dalam kelompok itu. Kemudian, karakteristik kelompok itu juga ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Tentunya di dalam kelompok, dalam suatu organisasi, kelompok itu mereka berkelompok tentunya punya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kemudian ada kelompok kerja formal dan informal. Nah, kelompok kerja formal ini adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer dan mereka diberikan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah kelompok kerja formal. Nah, sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Jadi perbedaan antara kelompok kerja formal dan informal adalah bahwa kelompok kerja formal itu adalah kelompok yang disusun secara resmi oleh pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, atau siapapun yang disebut, baik itu manajer, direktur, atau CEO. Nah, itu adalah kelompok itu sengaja disusun. Tentunya disusun, dibentuk untuk bisa bekerja, untuk bisa diberikan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal itu kelompok kerja yang bisa
dikatakan bisa juga disusun atau tidak tersusun, atau tersusun maksudnya sendiri, atau ketika misalnya contohnya ketika misalnya seseorang ketika bergabung di dalam satu perusahaan dan berinteraksi dengan orang-orang lain, bisa jadi mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri. Nah, dan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan kelompok informal. Artinya tidak disusun oleh organisasi, tapi disusun atau dibentuk oleh orang-orang yang berada dalam organisasi itu. Sehingga kelompok informal itu makanya dikatakan tadi tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin organisasi, karena dia terbentuk atau dibentuk bukan oleh organisasi, tapi dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalam. Nah, tapi kelompok ini mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kelompok kerja informal. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kata kuncinya adalah kelompok kerja formal disusun secara resmi, dibentuk secara resmi. Nah, kalau kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang dia tersusun dengan sendirinya atau disusun oleh orang-orang yang berada dalam organisasi itu. Selanjutnya, ada 3 bentuk kelompok kerja formal. Yang pertama adalah kelompok kerja langsung atau command team, kemudian kepanitiaan, komisi, kemudian yang ketiga adalah kelompok kerja temporal atau khusus, task force team atau specific team. Nah, inilah 3 bentuk kelompok kerja formal. Artinya, kelompok kerja ini, bentuk kelompok ini adalah bentuk kelompok kerja yang sengaja dibentuk, direncanakan oleh pemimpin perusahaan, atau oleh manajer, atau oleh direktur yang sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama adalah tahapannya adalah pembentukan, forming, kemudian kedua adalah penguatan, storming, ketiga penyesuaian, norming, keempat perwujudan, performing, yang kelima adalah pencarian atau adjourning. Nah, 5 tahapan inilah dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Jadi dalam membentuk tim kerja dilakukan beberapa tahapan. Dan di sini, di slide ini, ada 5 tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Tentunya ketika dalam suatu kelompok kerja terdiri dari beberapa orang, nah tentunya ada peran kepemimpinan di sana. Nah, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja itu ada 2, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Perbedaannya di mana? Nah, pemimpin informal itu adalah seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi dia ditugaskan secara formal. Artinya ada surat pengangkatannya atau ada SK-nya yang menyatakan bahwa dia adalah pemimpin dalam kelompok tersebut. Nah, itu yang dinamakan pemimpin formal. Sedangkan pemimpin informal adalah seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Nah, kalau pemimpin formal ini tidak ditugaskan secara formal, tapi ada seseorang yang punya kemampuan secara alamiah dan dianggap oleh orang-orang yang ada di dalam kelompok itu mampu memainkan perannya sebagai pemimpin, nah itu dinamakan pemimpin informal. Nah, jadi saya kira saudara-saudari memahami perbedaan dari pemimpin formal dan pemimpin informal. Dan 2 pemimpin ini ada dalam kepemimpinan kelompok. Kemudian ada norma dalam kelompok kerja. Norma dalam kelompok kerja. Norma itu apa? Norma itu adalah sesuatu yang diterima
dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Jadi ini norma inilah ibarat aturan yang mengatur atau mengawasi atau mengontrol perilaku atau tindakan orang-orang yang berada dalam kelompok itu. Dan aturan itu disepakati, diterima oleh orang-orang yang berada dalam kelompok itu. Itu yang dimaksud dengan norma dalam kelompok. Intinya ada aturan yang diterima dan disepakati oleh kelompok-kelompok itu, orang-orang dalam kelompok itu, ya, yang mengawasi, mengontrol perilaku mereka dalam mereka melaksanakan aktivitas mereka atau melaksanakan tugas mereka. Itu dinamakan norma dalam kelompok. Kemudian adalah solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Nah, solidaritas dan integritas kita bisa memahami bahwa solidaritas dan integritas ini adalah tingkah kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Jadi bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu kelompok kerja di suatu organisasi atau perusahaan, mereka punya rasa kekompakan. Artinya kelompok tersebut kompak, kemudian memiliki rasa saling memiliki satu sama lain, menganggap bahwa orang-orang yang ada di dalam kelompok itu adalah bagian dari keluarganya. Nah, itu yang dinamakan dengan solidaritas dan integritas. Lantas bagaimana cara membentuk solidaritas dan integritas itu? Nah, bagaimana cara kita misalnya agar ketika di dalam dunia kerja itu, di dalam kelompok kerja itu, kita bisa membentuk solidaritas dan integritas. Pertama adalah memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi perlu diperkenalkan kompetisi ya. Nah, atau persaingan. Jadi persaingan maksudnya di sini adalah bagaimana setiap kelompok atau tim kerja itu berlomba-lomba untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan dalam setiap kelompok kerjanya masing-masing untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, itu yang dimaksud dengan memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok dalam pengertian positif. Istilahnya dalam sehari-hari dikatakan bersaing sehat begitu. Kemudian yang kedua adalah cara membentuk solidaritas itu adalah meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Jadi semakin tinggi interaksi antar anggota dalam kelompok kerja, tentunya akan terbangun komunikasi yang baik, tentunya akan terjalin interaksi yang bagus. Nah, dan itu akan membentuk solidaritas dan integritas. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Jadi ada isu bersama, tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Nah, itu 3 cara membentuk solidaritas dan integritas. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kira-kira bagaimana model kelompok kerja yang efektif atau kelompok kerja yang efektif itu seperti apa modelnya? Nah, kelompok kerja yang efektif itu seperti dalam slide ini bisa kita lihat, ya, bisa kita gambarkan seperti bentuk segitiga sama sisi. Bisa kita lihat bahwa kelompok kerja yang efektif itu dipengaruhi oleh 3 elemen penting. Pertama adalah pekerjaan kelompok, yang kedua adalah pertumbuhan individu, dan yang ketiga adalah kinerja. Nah, ketiga ini harus ada dalam kelompok. Bagaimana agar pekerjaan kelompok bisa meningkatkan kinerja kelompok tersebut? Tentunya dibutuhkan keahlian. Nah, kemudian bagaimana pekerjaan kelompok agar seiring dengan pertumbuhan individu
tentunya dibutuhkan komitmen. Nah, bagaimana pertumbuhan individu atau seseorang untuk menunjang kinerja dari kelompok itu? Tentunya ada pertanggungjawaban, ada rasa tanggung jawab dalam setiap diri seseorang untuk melaksanakan tugas kelompok atau tugas bersama secara baik. Jadi ada pertanggungjawaban setiap anggota kelompok sehingga kinerja dari kelompok itu bagus atau baik. Nah, inilah model kelompok kerja yang efektif. Jadi 3 hal tadi harus ada: pekerjaan kelompok, pertumbuhan individu, dan kinerja. Dan bagaimana meningkatkan hubungan antara elemen-elemen tersebut tentunya harus didukung oleh keahlian, pertanggungjawaban, dan komitmen. Nah, kemudian bagaimana terjadinya konflik? Atau apakah di dalam kelompok kerja itu terjadi konflik? Ya, tentunya bisa jadi terjadi. Atau bahkan seringkali terjadi konflik dalam kelompok kerja. Nah, contohnya apa seperti konflik apa? Konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Jadi yang berkonflik itu adalah sesama anggota atau sesama bawahan. Nah, itu adalah salah satu bentuk konflik. Kemudian adalah konflik antara bawahan dan pimpinan. Jadi antara dan bawahan dan pimpinan itu terjadi konflik. Tapi di bagian yang sama. Contohnya ketika ada perusahaan yang bergerak di industri peternakan. Tentunya bagian-bagiannya ada. Misalnya bagian unit produksi, bagian unit pakan, bagian unit pemasaran, bagian unit keuangan. Nah, kalau yang dinamakan konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, berarti antara pimpinan di bagian keuangan dengan anggota yang berada di unit keuangan. Itu maksudnya yang di bagian yang sama. Yang ketiga adalah konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam suatu organisasi. Jadi yang berkonflik di sini sesama bawahan, tapi dia bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dalam sebuah organisasi di bagian yang sama, ini di bagian yang berbeda. Jadi bisa jadi pegawai yang di bagian keuangan berkonflik dengan pegawai di bagian unit produksi. Itu yang dimaksud yang ketiga. Yang keempat adalah konflik antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Jadi antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda. Nah, misalnya pimpinan, manajer keuangan berkonflik dengan pegawai atau karyawan di bidang pakan. Nah, itu yang termasuk kategori yang keempat ini. Yang kelima adalah konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Jadi misalnya konflik yang terjadi antara manajer keuangan dengan manajer pakan. Nah, itu adalah konflik antar pimpinan di bagian yang berbeda. Dan lain sebagainya. Bisa jadi lebih dari sini terjadi konflik dalam sebuah organisasi. Apa yang menyebabkan konflik? Atau sumber-sumber konflik itu dari mana saja? Kenapa terjadi konflik? Nah, pertama adalah faktor komunikasi. Nah, ketika komunikasi tidak baik antara satu dengan orang lain, itu bisa menimbulkan konflik. Yang kedua adalah faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. Jadi, karena ada perbedaan struktur tugas maupun struktur organisasi, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Ketiga adalah faktor yang bersifat personal. Jadi ada masalah personal antara satu dengan yang lain, nah itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian faktor lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan di dalam pekerjaan itu? Nah, itu bisa juga menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini 4 faktor yang harus saudara pahami sebagai sumber-sumber konflik dalam
kelompok kerja atau di lingkungan pekerjaan. Nah, ada pendekatan manajemen konflik. Jadi ini nanti silakan saudara bisa memahami lebih jelas. Ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memanajemen konflik tadi. Bagaimana konflik itu agar tidak semakin besar, atau bagaimana konflik itu biar kita cegah, biar tidak terjadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan. Pertama adalah ada stimulasi konflik. Nah, kira-kira program yang dijalankan apa? Contohnya misalnya peningkatan persaingan antara individu dan kelompok, kemudian pelibatan pihak eksternal, perubahan aturan main atau prosedur yang ada. Nah, ini bisa. Ada juga pendekatan dalam manajemen konflik yang menggunakan pengendalian. Jadi konflik itu kita tidak bisa hambat, kita tidak bisa cegah bahwa konflik itu akan terjadi misalnya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah pengendalian. Nah, bagaimana biar dampak konflik itu misalnya tidak besar, atau konflik itu terjadi tidak besar misalnya. Kita bisa mengendalikannya. Bagaimana program yang kita jalankan? Ya, bisa kita melakukan perluasan penggunaan sumber daya organisasi, peningkatan koordinasi, kita mengaktifkan organisasi, jadi semakin bagus koordinasi di dalam organisasi itu tentunya akan semakin baik hubungan antara atau interaksi satu sama lain. Nah, ini kan bisa mengurangi konflik. Dan ada yang pendekatan dalam manajemen yang penyelesaian dan penghilangan konflik. Jadi, ketika terjadi konflik, ya diselesaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan yang ketiga ini. Nah, program yang dijalankan apa saja? Ya, penghindaran konflik dengan jalan penghindaran sumber-sumber konflik. Artinya kita menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan konflik. Yang kita merasa kalau saya mengerjakan ini, saya melaksanakan ini dalam lingkungan pekerjaan atau organisasi atau perusahaan ini bisa menimbulkan konflik atau bisa menimbulkan masalah. Nah, itu kan kita bisa hindari. Artinya kalau kita tahu bahwa itu bisa menghasilkan suatu konflik, tentunya pekerjaan itu tidak akan kita kerjakan. Kemudian intervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kompromi. Artinya ketika terjadi konflik, tentunya kita mencari solusinya. Bagaimana orang-orang yang berkonflik itu agar bisa kembali untuk berkompromi atau melakukan suatu perdamaian begitu. Kemudian mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang terlibat dari konflik dalam suatu forum penyelesaian konflik. Jadi ketika misalnya kita mengetahui terjadi suatu konflik antara satu dengan yang lain, nah tentunya kita perlu mengetahui sebenarnya kenapa terjadinya konflik atau apa keinginan orang yang berkonflik itu. Nah, itu dinamakan mengakomodasi. Nah, kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi ini ya adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Nah, ini adalah pengertian dari komunikasi. Artinya bagaimana kita atau seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau memberikan pesan kepada orang lain melalui pesan-pesan simbolis. Nah, itu yang dinamakan komunikasi. Nah, ini adalah proses komunikasi. Saya kira saudara-saudari yang mengambil mata kuliah penyuluhan mungkin sudah ada beberapa yang mengambil mata kuliah penyuluhan sudah memahami proses komunikasi, bahwa di dalam proses komunikasi itu terjadi lebih dari satu orang, ya, ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Nah, begitu juga dengan di dunia kerja atau di kelompok kerja atau di organisasi atau di perusahaan, bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita dengan tim kerja, dengan kelompok kerja itu melakukan komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu ada sumber sumber pesannya atau orang yang mengirimkan
informasi atau pesan, atau orang yang menyampaikan sesuatu. Tentunya ada orang yang menerima atau mengartikan pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim tersebut. Itu adalah proses dari komunikasi, dan tentunya untuk mengirimkan pesan dan informasi tersebut harus ada media, harus ada perantaranya. Apakah misalnya perantaranya lewat misalnya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau misalnya melalui telepon, atau melalui misalnya SMS. Nah, itu adalah contoh-contoh dari media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, kita harus memahami bentuk-bentuk komunikasi yang bisa kita terapkan atau bisa kita jalankan dalam kelompok kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah bisa dijelaskan ya dengan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal. Kemudian komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi. Ada pola roda ya, ada pola huruf Y, ada pola komunikasi bersambung, ada pola komunikasi melingkar, dan ada pola komunikasi menyeluruh. Nah, ini bisa saudara-saudari lihat di slide ini. Inilah bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk komunikasi ini. Jadi ada pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi melingkar, menyeluruh, dan bersambung. Nah, saudara bisa lihat ini. Nah, inilah bentuknya, seperti apa gambarnya pola komunikasi itu. Kemudian ada pola komunikasi dalam struktur organisasi. Bagaimana terjadinya komunikasi di dalam suatu struktur organisasi. Nah, ada komunikasi secara vertikal, ada komunikasi secara horizontal. Dan saudara bisa melihat di sini bahwa komunikasi vertikal itu adalah yang ini, garis yang ini. Nah, sedangkan komunikasi horizontal ya adalah yang garis putus-putus. Jadi komunikasi vertikal adalah dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Nah, itu adalah komunikasi vertikal. Sedangkan horizontal adalah komunikasi yang dilakukan oleh unit ini ke unit ini, atau unit ini juga ke unit itu. Nah, itu adalah pola komunikasi yang ada dalam struktur organisasi. Nah, sedangkan pola komunikasi informal dan formal dalam organisasi bisa dilihat di sini. Kalau yang putus-putus, garis yang putus-putus adalah komunikasi informal. Berarti komunikasi yang bisa dilaksanakan dari unit ini ke pimpinan tertinggi, atau dari pimpinan tertinggi juga bisa melakukan ke unit paling bawah di sini. Nah, atau misalnya pimpinan di sini bisa melakukan komunikasi ke unit atau ke bawahan yang tidak di bagian yang sama. Nah, contoh kamu lihat ini. Misalkan andaikan ini adalah misalnya manajer di unit pakan. Nah, manajer unit pakan melakukan komunikasi informal dengan misalnya ini adalah keuangan misalnya. Jadi dia berbicara, manajer di sini, pakan di sini berbicara dengan manajer keuangan, dengan bawahan dari manajer keuangan atau pegawai dari manajemen keuangan. Nah, itulah komunikasi informal. Nah, jadi komunikasi informal itu dia melakukan dari unit, dari pimpinan atau dari manajer ya
kebawahan yang tidak unit yang sama. Nah, itu adalah komunikasi informal dan formal. Nah, ini adalah bentuk komunikasi dari yang disampaikan oleh Grafin ya, Grafin. Nah, kira-kira informasi itu bisa terjadi seperti ini. Bisa misalnya terpusat di satu orang, kemudian disampaikan ke orang lain, atau bisa juga seperti ini. Sumbernya dari satu orang, kemudian diteruskan ke beberapa orang, dan selanjutnya orang kedua ini meneruskan ke orang yang lain sampai ke orang terakhir. Nah, itu yang dimaksudkan dalam gambar ini. Nah, kemudian ada beberapa hambatan orang dalam berkomunikasi. Pertama, kita lihat dari hambatan individual, dari hambatan oleh orangnya sendiri, individunya sendiri. Pertama adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan. Nah, seringkali kita dalam memahami pesan itu kita bisa memahami pesan yang salah yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu adalah hambatan individual. Kemudian adalah kredibilitas individu. Ya, bagaimana seseorang itu punya kredibilitas yang tinggi sehingga apa pesan yang disampaikan kepada dia itu, ya dia bisa meneruskan pesan itu ke orang lain dengan pesan yang sama. Jangan sampai misalnya sumber pesan atau orang pertama menyampaikan pesan kepada Anda, kemudian pesan itu Anda terima dan pahami dengan baik sesuai dengan yang disampaikan atau dimaksud oleh sumber pesan. Nah, kemudian Anda meneruskan ke orang ketiga pesannya dengan pesan kalian tambahi atau Anda menambahkan sesuatu dari isi pesan itu. Nah, itu di situ adalah kredibilitas individu Anda itu buruk. Nah, itu. Kemudian adalah keterbatasan dalam komunikasi. Nah, ini tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, tentunya orang itu bisa berkomunikasi dengan baik tentunya melalui proses latihan. Hanya sedikit saja orang yang pintar dalam berkomunikasi secara ilmiah atau bakat. Tapi orang bisa berkomunikasi dengan baik itu melalui latihan. Jadi kalau orang itu kurang atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya itu akan menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian kemampuan mendengarkan yang rendah. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, bahwa seseorang itu cenderung hanya ingin didengar sendiri. Nah, itu yang dimaksud di sini kemampuan mendengar yang rendah. Atau hanya informasi atau dia saja yang perlu didengar. Nah, itu yang menjadi masalah dalam berkomunikasi. Kemudian ada penilaian awal terhadap subjek tertentu. Ya, bagaimana orang menilai subjek tertentu. Ketika penilaian awalnya sudah tidak baik atau respeknya tidak baik, tentunya dia akan menerima informasi itu tidak dengan penuh dengan ketelitian, atau dia tidak akan menerima pesan atau informasi atau berkomunikasi dengan orang tersebut dalam keadaan suasana baik. Nah, itu adalah hambatan secara individu. Kalau hambatan organisasial, ya ada semantik, ada perbedaan tingkatan manajemen, ya karena berbeda tingkatan level misalnya antara pimpinan dan karyawan. Nah, kemudian persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja. Nah, ini juga terlalu banyak beban kerja membuat orang frustasi atau stres. Nah, itu menyebabkan terjadi atau bisa menyebabkan miskomunikasi. Nah, atau ada hambatan-hambatan lain. Nah, kemudian bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Nah, kalau yang bersifat individual bisa kita lakukan dengan peningkatan kemampuan mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasi dua arah, kemudian peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi,
4 adalah pemeliharaan kredibilitas individu, dan kelima adalah peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Sedangkan upaya yang dilakukan bersifat organisasional, ya tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, dan peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Nah, ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, bahwa perkembangan teknologi informasi itu menunjang komunikasi, interaksi dalam kelompok kerja. Nah, ada sistem informasi formal, artinya sistem informasi itu adalah sistem yang dibentuk secara formal tentunya. Nah, ada sistem pemproses transaksi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem pendukung pengambilan keputusan, ada sistem informasi eksekutif, ada sistem jaringan internal, dan sistem pintar. Sedangkan teknologi informasi yang personal, ada komputer, ada mesin fotokopi, ada telepon seluler, dan webcam. Dan ini semua digunakan atau dimanfaatkan dalam kelompok kerja atau dunia kerja, atau dalam aktivitas pekerjaan di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mendukung kinerja dari individu maupun kelompok kerja. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita kali ini. Silakan saudara putar video ini sampai saudara memahami atau mengerti terkait dengan mata kuliah kita yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Jika saudara belum paham, silakan putar kembali. Nah, dengan melalui media ini saya harap saudara lebih memahami ya dibanding saya kalau saya hanya memberikan file dalam bentuk PowerPoint misalnya. Nah, dengan seperti ini saya harapkan saudara bisa menyimak penjelasan dari saya. Nah, jika ada pertanyaan yang mungkin saudara belum paham terkait dengan penjelasan perkuliahan kita kali ini, silakan saudara sampaikan kepada saya melalui komen YouTube atau melalui pesan di WA maupun melalui Google Classroom. Tetap semangat belajar secara online. Tolong semua jaga kesehatan. Tolong saudara semua tetap stay at home, kuliah dari rumah. Nah, dan akhir kata, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di perkuliahan minggu depan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.